Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Husnul Fatimah, mahasiswa semester 6 dari program studi S1 Akuntansi di Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial cara membuat database baru atau data perusahaan baru pada aplikasi akuntansi Zahir, khususnya untuk perusahaan dagang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Bapak Muhammad Ridwan SEMMCT. Sekaligus diharapkan dapat membantu teman-teman dalam memahami langkah-langkah awal penggunaan Zahir, mulai dari pembuatan data perusahaan hingga siap digunakan untuk pencatatan transaksi akuntansi. Simak videonya sampai akhir. Pertama-tama kita masuk dulu ke aplikasi Zahir. Pada menu awal Zahir Accounting, di sini ada 5 menu. Yang utama, yang pertama ada di buka data sebelumnya. Dari buka data sebelumnya ini, kita klik tombol ini untuk membuka data keuangan yang terakhir kali kita lihat. Terus yang kedua di sini ada membuat data baru, yaitu untuk membuat data keuangan baru atau database baru. Yang ketiga di sini ada buka data atau open data untuk membuka data keuangan yang pernah kita lihat sebelumnya. Biasanya file ini berbentuk format GDB. Terus yang keempat ada buka file backup. Icon ini untuk membuka file backup yang sebelumnya pernah dibuat melalui fasilitas backup. Biasanya formatnya itu GBK. Terus yang kelima di sini ada icon exit atau keluar. Ini untuk kita keluar dari program aplikasi Zahir Accounting. Selanjutnya membuat data baru. Di sini pada tampilan awal Zahir Accounting Software, untuk menggunakan Zahir kita harus membuat data perusahaan terlebih dahulu. Seperti membuat informasi perusahaan, dan contohnya kita ada kasus perusahaan jasa Rudy Travel. Di sini kita pilih nama perusahaannya Rudy Travel, alamatnya di Jalan Kemang Selatan 1D nomor 20A, Jakarta Selatan. Negaranya kita pilih Indonesia, lalu kota kita pilih Jakarta, kode pos 12730. Jika tidak ada email kita kosongkan, website kita kosongkan, lalu pilih lanjutkan. Di sini ada buat data baru seperti periode akuntansi. Nah, periode akuntansi ini kita pilih dari awal periode yaitu Januari dan tutup bukunya pada bulan Desember. Seperti di contoh kasus ini. Lalu tahunnya kita pilih tahun 2025 di mana perusahaan ini menggunakan Zahir. Lalu ini buat chart of account standarnya kita centang. Dan ini lokasi data filenya ada di local disk C, data Zahir. Lalu kita klik lanjutkan. Setelah itu kita masuk ke departemen. Ini kita skip aja lalu lanjutkan aja. Nah, di sini untuk mengkonfirmasi kembali apakah informasi perusahaan sudah benar atau tidak. Jika sudah sesuai, maka kita klik proses. Selanjutnya di sini ada jenis usaha. Kita diminta untuk menentukan bidang usaha agar program Zahir dapat membuat data rekening yang sesuai dengan bidang usahanya. Nah, perusahaan yang kita punya ini ada perusahaan jasa, jadi kita pilih jasa umum. Lalu klik lanjutkan. Oke, di sini kita diminta untuk men-setup data mata uang fungsional. Untuk mata uang fungsional dari perusahaan jasa Rudy ini menggunakan rupiah. Jadi kita pilih aja kode mata uang IDR, nama mata uangnya rupiah, simbolnya Rp. Lalu klik lanjutkan. Dan di sini kita diminta untuk setup data mata uang asing. Dan kita pilih saja mata uang USD. Lalu klik lanjutkan. Setelah itu selesai proses. Di sini merupakan icon-icon yang ada pada data-data. Di sini ada data rekening dan di sini ada data mata uang untuk mengelola uang mata uang perusahaan. Di sini ada data alamat, yaitu untuk mengedit atau menambah alamat customer atau vendor. Di sini ada data proyek untuk mengelola data proyek. Di sini ada data departemen, ada data produk atau untuk menambahkan persediaan. Di sini ada satuan pengukuran seperti kilogram, sentimeter, itu bisa ditambahkan di situ satuan pengukuran. Ada data pajak, ada data harta tetap, dan data gudang. Di
Di sini kas kecil sudah sesuai, kas sudah sesuai, bank sudah sesuai, piutang usaha, PPN masukan sudah sesuai, PPh 23 dibayar di muka sudah sesuai. Lalu untuk itunya kita pilih cari peralatan. Nah, peralatan di sini kita bisa ubah menjadi peralatan saja. Kita edit data, klik OK. Kita ketik peralatan saja lalu rekam. Kendaraan sudah sesuai. Lalu akumulasi penyusutan peralatan. Ini kita ganti ya, akumulasi penyusutan mesin dan peralatan menjadi akumulasi penyusutan peralatan saja. Lalu klik rekam. Kita cari hutang bank. Hutang bank sudah sesuai, modal disetor sudah sesuai, dan laba ditahan sudah sesuai. Selanjutnya kita mengisi saldo awal. Kita masuk ke menu setting, lalu pilih saldo awal, pilih saldo awal akun. Di sini kita input akun-akunnya. Kas kecil di sini ada saldonya sebesar 8.750.000. Kas sebesar 10 juta. Bank sebesar 62.500.000. Piutang usaha sebesar 38.300.000. Lalu PPN masukan, kita cari PPN masukan sebesar 11.500.000. Lalu PPh 23 dibayar di muka sebesar 2.600.000. Lalu pilih peralatan, cari peralatan. Peralatan 2.575.000. Kendaraan di sini 60 juta. Lalu akumulasi penyusutan peralatan kita masukkan minus 581.250. Lalu akumulasi penyusutan kendaraan minus 2.250.000. Utang usaha kita masukkan sebesar 22.700.000. Lalu utang komisi penjualan sebesar 9.300.000. Lalu PPN keluaran sebesar 7.800.000. Kita masukkan utang bank sebesar 24.800.000. Modal disetor 100 juta. Laba ditahan 28.793.750. Di sini ada nilai sebesar Rp0 akan dilokasikan pada akun sementara. Jadi di sini harus nilainya 0 karena kalau misalkan ada lebih berarti ada inputnya yang salah. Kita harus koreksi kembali. Jika sudah lalu kita klik rekam. Setelah kita input saldo awal perusahaan, selanjutnya kita input nama customer dan juga supplier. Kita pilih menu data-data, lalu di sini ada data nama alamat. Kita klik data nama alamat. Lalu kita klik tambahkan atau add baru. Kita masukkan nama customer. Kita pilih ID-nya C001 dengan nama PT Sinar Abadi. Lalu kita klik rekam. Ada informasi NPWP atau NIK. Kita oke saja. Lalu kita tambahkan baru. Kita klik di sini ID-nya C002, nama Bapak Jimmy, customer. Kita pilih termnya itu hari diskon 10, hari jatuh tempo 30, diskon awal 2%. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita tambahkan nama vendor. Di sini kita pilih dulu tipenya yaitu vendor. Lalu ID-nya kita pilih V001 dengan nama vendor PT Indojaya. Termnya kita pilih hari diskon 10, jatuh tempo 30, diskon awal 2%. Lalu klik rekam. Kita oke saja. Selanjutnya tambahkan vendor kedua. Kita pilih tipe vendornya. Tipe vendor, ID-nya V002 dengan nama Bapak Ali. Hari diskon 10, jatuh tempo 30, diskon awal 2%. Klik OK.
Setelah kita input nama vendor dan juga nama customer, selanjutnya kita masukkan saldo awal piutang dan juga hutang. Kita masuk ke menu setting, lalu pilih saldo awal piutang. Di sini belum ada nama pelanggan, kita tambahkan baru, kita klik baru, lalu pilih nama pelanggannya PT Sinar Abadi, klik OK, lalu tanggalnya kita pilih tanggal invoice-nya 30 Desember 2024, kita klik OK, lalu nomor invoice-nya INV strip 001, nomor sales tidak ada, kita skip aja. Mata uang rupiah nilainya sebesar 22.600.000. Di sini ada diskon, kita bisa tambahkan jika ada. Jika tidak ada, lalu kita klik rekam. Selanjutnya kita tambahkan lagi baru dengan nama pelanggan Bapak Jimmy, tanggalnya 11 November 2024. Nomor invoice kita pilih INV strip 002, nomor sales di skip aja karena tidak ada. Lalu nilai piutangnya sebesar 15.700.000. Lalu klik rekam. Jika sudah semua, kita input saldo awal piutang, lalu kita tutup. Selanjutnya kita tambahkan saldo awal hutang. Kita masuk ke menu setting, saldo awal hutang usaha. Di sini belum ada saldonya, kita tambahkan baru. Nama pemasoknya ada PT Indojaya. Kita pilih untuk tanggalnya tanggal 5 November 2024. Klik OK. Nomor invoice kita masukkan INV strip 01. Nilai hutangnya sebesar 12.900.000 dengan term 2/10 N/30, berarti hari diskon kita pilih 10, jatuh tempo 30, diskon awal 2%. Lalu klik rekam. Kita tambahkan baru lagi, nama pemasoknya Bapak Ali, kita pilih Bapak Ali, klik OK. Lalu tanggalnya 30 Desember 2024. Nomor invoice INV strip 02. Nomor purchase order tidak ada, kita skip. Nilai hutangnya 9.800.000. Termnya kita masukkan hari diskon 10, jatuh tempo 30, diskon awal 2%, lalu klik rekam. Jika sudah sesuai semua nilai saldo hutangnya, lalu kita bisa tutup. Masih di menu yang sama, kita di menu data-data, lalu kita masuk ke data harta tetap. Di sini kita tambahkan data harta tetap, yaitu add baru. Setelah itu di sini ada harta tetap atau fixed asset, namanya kita masukkan kendaraan. Kita klik di sini mobil sedan, lalu masuk kelompok yang 10 tahun kendaraan roda 4. Ini di sini ada 8 tahun, kita edit. Umur ekonomisnya kita edit menjadi 10 tahun. Lalu di sini garis lurus yang kita pakai metodenya. Lalu kita klik rekam. Lalu oke. Nah, di sini tanggal belinya kita masukkan tanggal beli kendaraan tersebut. Belinya kita masukkan 5 Juli 2024. Lalu harga belinya kita masukkan sebesar 60 juta rupiah. Nilai residunya di sini ada 15 juta. Lokasinya kita klik di kantor. Lalu pilih rekam. Kita klik OK. Yes. Selanjutnya kita masukkan lagi aset AC. Kita add baru lagi. Lalu namanya kita masukkan AC. AC peralatan ini masuk kelompok. Kita klik kelompoknya. Masuk ke mesin dan peralatan yang 4 tahun, metode garis lurus. Lalu klik OK. Tanggal belinya kita masukkan tanggal 2 Januari 2024. Harga belinya kita masukkan 2.575.000. Lalu di sini ada nilai residu. Nilai residunya 250.000. Lalu di lokasinya kita pilih lokasi kantor saja. Lalu klik rekam. Selesai. Sini sudah masuk daftar aset AC dan mobil. Lalu kita tutup. Terima kasih sudah menonton video tutorial ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa langsung dipraktekkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan tutorial berikutnya. Sampai jumpa.